Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural arifina bimukasyafatil asrar wa nawwara qulubal wasilina bimusyahadati jamalihi miwara'il astar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iftalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'da, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramun nas atqahum. Wa qala al ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syarri habaila. Sadaqallahu lana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlis dzikir khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Semoga kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dianugerahi sehat wal afiat, zahiratan au kanat batinah, fi taatillah wa fi taati rasulillah bil istiqamah ila akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya selaku sahibul bait, sahibul fadilah, menghaturkan berjuta-juta ucapan terima kasih, syukron kasiron, jazakumullah ahsana jaza ala hudrikum fi hadhil lailah lailatul barakah fi hadal majlis. Di antaranya saya ucapkan terima kasih kepada ikhwan TKN dari Pas Pampres, yaitu Bapak Ripaan beserta rombongan, juga ikhwan TKN dari Perumahan Bukit Putra Mas Umar, juga ikhwan TKN dari Perumahan Komplek TNI AD Bekang, yaitu Bapak Ustadz Sudani beserta rombongan, juga ikhwan TKN dari Cikarang Tekel Bapak Ujang, juga ikhwan TKN dari Rindam Jaya, Komplek TNI AD Rindam Jaya Ustadz Nur Fatoni, juga ikhwan TKN dari mana? Dari Gardu Bapak Deden Wahyudin, juga ikhwan TKN dari Kampung Ciukuy, Desa Singasari, Kecamatan Jogol, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Fadil, Al-Alim, Bapak Ustadz Fahrudin Yusuf beserta jamaah
Bapak-bapak, ibu-ibu yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja materi hikmah ilmiah yang akan Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id radhiyallahu anhu qol. Abu Sa'id radhiyallahu anhu ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaika bi taqwallah fa innaha jima'u kulli khair wa alaika bi dzikrillahi ta'ala wa tilawati kitabillahi fa innahu nurul laka fil ardi wa dzikrul laka fis sama. Dalam hadis ini baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kepada kita. Beliau bersabda, alaika, wajib atas kamu, hendaklah kamu bittaqwallah, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha, karena sesungguhnya takwa jima'ul khair, itu adalah mencakup seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla akan melimpahkan, akan memberikan, akan menganugerahkan, akan mengaruniakan kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia maupun kebaikan-kebaikan nanti di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, apabila kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita yang ada di dalam hati kita belumlah sempurna sepanjang keimanan kita belum dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa kepada Allah ini dapat menyempurnakan keimanan kita. Orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Allah hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan melimpah ruahkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang banyak baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ridhonya Allah, akan diberikan keridhaan Allah kepada mereka. Orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga beserta seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, beserta seluruh kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan-kenikmatan yang agung, yang mulia yang ada di dalam surga. Itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka seyogyanya lah kita sebagai orang-orang yang beriman, yang menginginkan keimanan kita sempurna kepada Allah, hendaklah kita selalu berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk belajar sedikit demi sedikit menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya cirinya orang-orang yang bertakwa, mereka suka duduk di majlis zikir, mereka suka duduk di majlis ilmu, mereka suka duduk di majlis maulid Nabi, mereka suka duduk di majlis-majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul di majlis zikir dan majlis ilmu Salafiyah Saifuddin Istiqomah semata-mata kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya,
malam ini kita berzikir dengan zikir khotaman yang telah diajarkan oleh pangersa Guru Mursyid Agung, yaitu Al-Mukarram wal Mutarab Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad Syaibul Wahab Tajul Arifin. Ini adalah amalan yang dapat bisa menghantarkan diri kita untuk sedikit demi sedikit menjadi orang-orang yang bertakwa. Surga beserta seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya benar-benar disediakan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran juz yang keempat ayat 133. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian, kudu gagancangan aranjen kabeh, kudu soson-soson aranjen kabeh. Wasari'u, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian ila magfiratim min rabbikum wa jannatin, menuju ampunan Tuhan kalian dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak salawat, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak amal ibadah, baik amal ibadah yang hukumnya wajib, juga amal ibadah yang hukumnya sunnah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju sorganya. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya sorga itu adalah seluas 7 lapis langit dan bumi, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang agung, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang nikmatnya sama sekali tidak bisa dibayangkan seperti apa nikmatnya hidup di dalam sorga. Kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Itu sudah disediakan oleh Allah di dalam sorga, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadis shalihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Aku, kata Allah, benar-benar telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh, untuk hamba-hambaku yang beriman dan menyempurnakan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, komitmen konsisten untuk tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Aku telah menyediakan untuk mereka mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan itu sudah ada, sudah disediakan, sudah dijanjikan untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat lain Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wattaqu, jeung kudu takwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tentu kita hidup di alam dunia ingin menjadi orang yang beruntung, apalagi nanti hidup di alam akhirat, kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi. Di akhirat tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang menyesal. Di akhirat nanti tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang celaka, orang yang akan mendapatkan azab Allah. Kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Maka kunci untuk menjadi orang yang beruntung, yang paling efektif dan efisien, nggak akan gagal lagi, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yakin nggak? Dengan bertakwa kita akan bahagia dunia akhirat, yakin nggak? Yakin. Aduh, kalau nggak yakin, kayaknya malu deh ngaku orang beriman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya, seorang ulama besar mengatakan, taqwa ila madarukul nisa'ada wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Taqwa ila madarukul nisa'ada
wattiba'u ahwa rasul syari'a ila taqwal ila madaru kulli sa'ada wattiba'u ahwa rasul syari'a ila wattiba'u ahwa rasul syari'a ila. Artinya bertakwa kepada Allah adalah pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapapun yang ingin menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan akhirat, syarat mutlak adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah menjamin siapapun hamba-hambaku yang bertakwa kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa kepadaku, aku jamin hidupnya bahagia dunia dan akhir. Yakin, 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 yakin. Wattiba'u ahwa rasul syari'a ila. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu syaitan, memperturutkan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, di mana hawa nafsu itu kata Allah la ammaratun bisu, sungguh hawa nafsu itu selalu mendorong, memotivasi, mengajak, menyuruh kepada kita untuk berbuat berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat dosa, menentang perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Memperturutkan hawa nafsu adalah merupakan pangkal keburukan di dunia dan di akhirat. Tapi sepertinya kalau menurut pendapat saya, orang yang beriman selama orang tersebut belum bisa melakukan istauhasun nafsi, sepertinya sulit untuk bisa mencapai takwa yang sesungguhnya. Yang kata Allah qoti dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Sepertinya sulit untuk mencapai takwa yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah sepanjang manusia belum mampu istauhasun nafsi. Apa itu istauhasun nafsi? Memutuskan kecintaan hawa nafsu. Artinya yang dimaksud memutuskan kecintaan hawa nafsu artinya adalah apapun yang disukai, apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu diputuskan. Jadi yang ada di hatinya hanya cinta kepada Allah. Orang kalau di hatinya hanya ada cinta kepada Allah, maka apapun amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang dilakukannya, baik itu zikir, sholat dan sebagainya, pasti dasarnya cinta kepada Allah. Itu udah tinggi derajatnya. Kalau kita melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, dasarnya cinta kepada Allah, bukan karena takut neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah bukan hanya dijamin akan menjadi penghuni surga untuk selamanya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa juga oleh Allah akan dimuliakan hidupnya dunia dan akhirat. Bahkan manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, menurut Allah adalah atqakum, kamu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi dalam hadis, akramun nas atqahum. Akramun nas, manusia yang paling mulia kata Nabi, atqahum adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, jangan bosan-bosan. Terus kita istiqomah berzikir kepada Allah. Terus kita istiqomah membaca Quran. Terus kita istiqomah qiyamul lail, bangun tengah malam untuk tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Terus kita istiqomah melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh. Karena itu semuanya akan menghantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, keuntungan bagi orang yang bertakwa yang sudah saya temukan di dalam kitab,
itu ada 12 minimal. Allah akan memberikan 12 macam keuntungan bagi hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Tapi ini nggak akan dibahas semuanya 12, kelamaan. Ini udah jam berapa ya coba? Udah jam setengah 11 kan? Ya 3 aja lah. Yang pertama, orang bertakwa dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi orang bertakwa nggak usah, kalau bahasa Sunda nggak usah hariwang lah masalah rezeki. Tenang aja, nanti Allah akan mendatangkan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga, asal kita bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah menegaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waman, dan barang siapa yattaqi, yang bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al, maka niscaya Allah akan menjadikan lahu baginya makhrajan, jalan keluar. Kesulitan hidup, keprihatinan hidup, rasa bingung, rasa susah, rasa gundah gulana, rasa gelisah, rasa galau, semuanya akan hilang di hatinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupannya. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kehidupannya. Wa yarzuqhu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertama, akan diberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap kesulitan hidup yang dihadapinya. Yang kedua, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, terakhir, orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan ilmu laduni, pengetahuan yang didapat tidak seperti pada umumnya manusia lain mendapatkan ilmu dengan cara belajar sungguh-sungguh. Tapi tetap yang namanya belajar itu syariat, wajib dilaksanakan, karena Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma, carilah ilmu. Tapi nanti Allah akan memberikan tambahan ilmu di luar hasil belajar, yang disebut ilmu laduni. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Siapapun yang bertakwa kepadaku, maka niscaya aku akan memberinya pengetahuan yang ia tidak ketahui sebelumnya. Aku beritahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir sebelum ditutup, saya mengingatkan, oleh karena malam ini kita sudah berada di malam tanggal 9 bulan Sa'ban tahun 1444 Hijriah, yang berarti bulan suci Ramadan kurang lebih tinggal 21 hari lagi dengan hari esok. Tinggal 3 minggu lagi umat Islam di seantero dunia akan memasuki bulan yang sangat istimewa, bulan dilipat gandakan pahala jauh lebih besar dari pelipat gandaan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Makanya kalau kita oleh Allah dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan. Manfaatkan seluruh waktu hanya untuk memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah. Tingkatkan kualitas keimanan kita, tingkatkan kualitas ketakwaan kita, tingkatkan prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa, manakala kita memasuki malam pertama di bulan Ramadan, salah satu di antara rukun puasa menurut mazhab Imam Syafi'i adalah niyatul lailan di kulli yaumin. Niyatul lailan di kulli yaumin fil fardhi. Wajib niat puasa Ramadan setiap malam. Untuk puasa sehari selama puasa di bulan suci Ramadan yang hukumnya wajib, yaitu nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri ramadhani. Jangan dibaca Ramadana.
Kenapa harus dibaca Ramadhani? Mari kita lihat keterangannya di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Di situ diterangkan Ramadhani bil jarri li idofati lima ba'dahu haji sanati. Kalimat Ramadan yang ada dalam niat puasa untuk setiap malam dibaca JR, dibaca Ramadhani, karena kalimat tersebut diidopatkan, disandarkan ke kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati yang mengandung arti tahun ini. Jadi mau tidak mau, kalau kalimat Ramadannya diidopatkan, disandarkan ke kalimat haji sanati, menurut aturan ilmu nahu, menurut aturan ilmu tata bahasa Arab, mau tidak mau itu kalimat Ramadan bil jarri mesti dibaca JR, harus dibaca JR, harus dibaca Ramadhani, karena kalimat tersebut diidopatkan ke kalimat haji sanati. Ramadhani haji sanati artinya Ramadan tahun ini. Berarti puasa yang akan kita laksanakan jelas puasa Ramadan tahun ini, bukan tahun yang lalu, bukan tahun yang akan datang. Karena Ramadan setiap tahun pasti ada, Ramadan setiap tahun pasti datang, sampai datangnya hari kiamat Ramadan akan tetap eksis. Nah, supaya jelas bahwa puasa yang akan kita laksanakan adalah puasa Ramadan tahun ini, bukan Ramadan tahun yang lalu, bukan Ramadan tahun yang akan datang, maka kalimat Ramadan harus diidopatkan ke kalimat haji sanati. Menurut ilmu nahu, ketika kalimat Ramadan diidopatkan ke kalimat haji sanati, mesti dibaca JR, dibaca Ramadhani. Kira-kira bisa dipahami nggak? Masuk akal ya? Berarti kalau umpama dibaca Ramadana, apalagi dibaca Ramadono, masih no intro. Kalau umpama dibaca nasab, berarti kalimat Ramadan tersebut tidak diidopatkan ke kalimat haji sanati. Berarti Ramadannya enggak jelas. Puasa yang akan kita kerjakan Ramadan yang mana? Kalau umpama Ramadan tahun lalu, berarti itu namanya puasa qada Ramadan tahun lalu. Kalau umpama Ramadan tahun yang akan datang, puasanya sekarang jadi enggak jadi, karena Ramadannya belum datang. Nah, supaya jelas bahwa puasa yang akan kita kerjakan adalah puasa Ramadan tahun ini, maka menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah, Ramadhani bil jarri li idofati lima ba'dahu haji sanati. Kalimat Ramadan mesti dibaca JR, dibaca kasroh, Ramadhani haji sanati lillahi. Yang terakhir, alangkah bagusnya tidak apa-apa walaupun kita bermadzhab Imam Syafi'i, walaupun kita bertaklid kepada madzhab Imam Syafi'i, nggak apa-apa pendapat Imam Malik yang membolehkan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus kita pakai, kita laksanakan di awal Ramadan, nggak apa-apa. Maksud dan tujuannya untuk jaga-jaga, untuk antisipasi kalau satu malam kita lupa nggak niat, pas inget-inget jam 6 pagi, berarti puasa kita nggak jadi. Dan kita tidak boleh makan minum sampai maghrib, harus bersikap seperti orang puasa, tapi puasanya nggak sah karena kita lupa niat puasa Ramadan. Nah, untuk mengantisipasi jaga-jaga, kalau hal tersebut terjadi karena kita lupa, maka kita begitu masuk malam pertama bulan Ramadan, pertama kita niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus taklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nah, kalau niat puasa Ramadan yang 1 bulan penuh sekaligus itu dibaca nasab Ramadana, karena enggak diidopatkan ke kalimat sesudahnya. Jadi nawaitu soma sahri Ramadana kullihi fardholillah ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus, wajib karena Allah Ta'ala. Ini pendapat Imam Malik. Nggak apa-apa kita pakai di malam pertama untuk jaga-jaga kalau kita lupa. Kalau manusia sifatnya lupa. Pas ingat-ingat jam 6 pagi, astagfirullahaladzim saya belum niat. Nah, puasanya nggak jadi, wajib qada, dan dia tidak boleh makan minum sampai maghrib seperti orang puasa. Itu hukuman bagi orang yang melalaikan niat. Karena kata Imam Syafi'i, niat itu lailah di kulli yaumin fil fardi, wajib niat setiap malam. Untuk puasa setiap hari dalam puasa yang hukumnya wajib, puasa fardu. Nah, baru kita baca niat puasa untuk esok hari. Nawaitu shauma godin an adai Sari Ramadhani haji sanati lillah ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban atau kefarduan bulan Ramadan tahun ini.
ini karena Allah Ta'ala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki bapak-bapak, ibu-ibu dari rumahnya masing-masing dicatat oleh malaikat Raqib, pahalanya pahala salat sunnah 1000 rakaat untuk setiap satu langkahnya, dan dosa-dosanya diampuni. Kemudian diberikan kekuatan zahir batin, kekuatan iman, Islam dan ihsan untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita beristighfar. Astaghfirullah astaghfirullah minal khaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syadi'an daraji adbat yaji randal alamin ya Rabbana jidna ilman nafi'an mal hidayah wal barakah nas'aluka sihah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah was syafa'ah wal karamah wal amna min kulli bala'i dunya wa azabil akhirati lana wa li jami'i ahli baitina wa itratina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana fi sya'bana hadza wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana hadza wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana hadza wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa qina su'alana lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar warzuqna istiqamah fi dzikri wa dakwah wal ibadah warzuqna husnal khotimah inda intihai ajalina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Amitna alal iman wal islam wal ihsan wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah wa ala kalimati taqwa la ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.